Pertama, Jepang. Jepang itu sebenarnya negara miskin banget sama sumber daya alam. Kenapa? Karena Jepang adalah kepulauan vulkanik di cincin api Pasifik dan lebih dari 70% wilayahnya pegunungan. Artinya apa? Mereka susah banget buat eksploitasi tambang besar. Minyak, batu bara, emas, semuanya terbatas. Yang lumayan ada cuma laut, hutan, sama energi geotermal. Tapi bukannya nyerah. Pemerintah Jepang dari dulu udah sadar kondisi ini. Makanya sejak era Meiji, mereka bikin kebijakan fokus ke industri dan teknologi. Caranya simpel tapi jenius. Impor bahan mentah, terus diolah jadi barang jadi yang bernilai tinggi, kayak mobil, elektronik, sama mesin. Pemerintahnya juga disiplin banget, bikin perencanaan jangka panjang buat mendukung industrinya. Terus, gimana Jepang bisa maju? Jawabannya ada di SDM dan inovasi. Rakyatnya dididik buat disiplin, kerja keras, dan kreatif. Mereka juga punya filosofi Kaizen, alias perbaikan terus-menerus, yang bikin produk Jepang dikenal awet dan berkualitas. Nah, banyak orang yang sering ngira bisnis JAV jadi penopang ekonomi Jepang, padahal itu cuma mitos. Industri JAV memang besar, tapi kontribusinya kecil banget ke ekonomi nasional. Yang benar-benar jadi tulang punggung Jepang itu justru industri otomotif, elektronik, dan teknologi tinggi. Selain itu, mereka juga pintar memanfaatkan laut buat perikanan, perdagangan, dan koneksi global. Hasilnya, walau miskin SDA, Jepang bisa jadi raksasa ekonomi dunia karena ngandelin otak dan teknologi. Kedua, Korea Selatan. Korea Selatan itu sebenarnya negara miskin sumber daya alam. Tanahnya berbukit, lahannya subur, tapi terbatas. Minyak dan gas hampir nggak ada. Artinya mereka nggak bisa ngandelin SDA buat jadi kaya. Setelah Perang Korea tahun 1950-an, negara ini benar-benar hancur. Tapi bukannya nyerah, pemerintahnya jalanin rencana pembangunan 5 tahun. Fokus utama pada pertumbuhan industri berbasis ekspor, terutama manufakturingan. Kemudian industri berat, seperti baja dan petrokimia. Karena nggak punya SDA, mereka fokus ke SDM dan teknologi. Pendidikan digarap serius, riset didukung habis-habisan. Hasilnya lahirlah raksasa industri kayak Samsung, Hyundai, sama LG, yang sekarang jadi pemain global. Uniknya, selain teknologi dan manufaktur, Korea Selatan juga menemukan tambang emas baru, budaya pop, K-pop, drama, sampai game online. Jadi produk ekspor yang nyumbang defisit gede. Bisa dibilang industri Hallyu atau Korean Wave itu semacam SDA modern mereka.